Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah. Mari kita mengawali perenungan kita dengan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah roh Tuhan memimpin dan menyinari, memberikan terang kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasal 31 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya akan membacakan demikian. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim di antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar berita atau kata-kata yang menyatakan bahwa di antara saudara bersaudara saling menjahati, apa yang Anda pikirkan? Apakah itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau mustahil terjadi? Apakah kita berpikir bahwa mana mungkin ada saudara dengan saudara sendiri saling menyakiti dan saling merugikan? Kalau kita berpikir itu tidak mungkin atau itu hal yang mustahil, maka pemikiran kita sangatlah keliru. Hal menjahati saudaranya sendiri itu sama tuanya dengan sejarah manusia. Kita ingat bagaimana kisah Kain dan Habil. Siapakah kedua orang itu? Kakak adik kandung. Apa yang mereka lakukan atau apa yang Kain lakukan terhadap adiknya Habil? Kain membunuh Habil, adik kandungnya sendiri. Sesuatu yang tidak mustahil terjadi di antara saudara bersaudara. Demikian pula dengan bacaan yang kita baca tadi, yang mengisahkan antara dua orang bersaudara, yaitu Yakub dengan Laban. Yakub itu keponakannya, Laban itu pamannya. Apa yang terjadi di antara kedua orang itu? Selama bertahun-tahun, paman dan keponakan ini saling menipu satu terhadap yang lain. Sampai pada akhirnya mereka menyadari bahwa jikalau mereka melanjutkan relasi seperti ini, maka sesungguhnya mereka saling merusak dan saling menghancurkan. Oleh karena itu ketika kesadaran itu muncul, maka Laban sang paman mengajak keponakannya yaitu Yakub untuk membuat suatu tugu peringatan. Tugu peringatan itu menjadi saksi bahwa mereka tidak akan saling mendatangi satu kepada yang lain dengan niat jahat. Dan bukan hanya itu, tetapi perjanjian atau kesepakatan ini juga dilakukan di dalam dan demi nama Allah. Allah mereka, Allah Yakub maupun juga Allah Laban yang adalah sama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, mereka mulai menyadari bahwa hubungan yang harus mereka bangun seharusnya merupakan hubungan yang berkualitas, hubungan yang tulus dan penuh hormat satu kepada yang lain. Hanya jikalau hubungan satu dengan yang lain diwarnai atau dilandasi dengan nilai-nilai seperti itu, maka keduanya juga akan mengalami kesejahteraan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan keluarga ini, kita juga diajak untuk merenungkan, untuk melihat dan menilai bagaimana hubungan dan relasi di dalam keluarga kita, antar anggota keluarga. Entah itu suami dengan istri, orang tua dengan anak, atau sesama anak
kakak dengan adik. Apakah relasi yang selama ini terbangun adalah relasi yang berkualitas? Dan relasi yang berkualitas itu adalah relasi yang dibangun di atas dasar nilai-nilai kejujuran, ketulusan, dan saling menghormati satu kepada yang lain. Jikalau ternyata selama ini relasi di dalam keluarga kita tidak dilandasi nilai-nilai semacam itu, sadarkah kita bahwa sebenarnya keluarga kita sedang berjalan menuju ke kehancuran? Relasi yang dibangun atas dasar kelicikan, kejahatan, egoisme, kehendak untuk merugikan atau bahkan menghancurkan orang lain, maka relasi ini sungguh akan menjadi racun yang mematikan, yang merusak segala sesuatunya. Dan ketika segala sesuatunya sudah hancur, karena dalam konflik-konflik, karena kepentingan-kepentingan, karena kejahatan, kelicikan, dan sebagainya, itu seperti pepatah yang mengatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada yang diuntungkan, semuanya hancur, semuanya rugi. Jikalau relasi di dalam keluarga kita seperti itu, maka Tuhan memanggil kita, mari perbaruilah, mari ciptakan, mari bangun relasi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Relasi yang didasarkan atas kejujuran, ketulusan, cinta kasih, dan hormat satu kepada yang lain. Maka sungguh keluarga ini akan dibangun menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera, karena di situ kehendak, firman, dan perintah Tuhan diwujudkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau kami boleh diingatkan betapa pentingnya membangun relasi di dalam keluarga kami dengan nilai-nilai yang Tuhan kehendaki. Kejujuran, ketulusan, cinta kasih, dan hormat satu kepada yang lain. Biarlah nilai-nilai seperti itu yang senantiasa mendasari relasi dan hubungan kami di dalam keluarga kami, supaya keluarga kami juga boleh menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.